Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat Kristen kita sedang berada di penghujung perenungan kita akan minggu-minggu sengsara Kristus, atau yang lebih sering kita kenal juga dengan masa Prapaskah. Dan di penghujung perenungan ini kita menghayati bagaimana pengorbanan yang sudah Kristus lakukan sebagai bukti nyata keadilan dan kasih yang Allah nyatakan, Allah berikan dalam kehidupan kita. Bahwa pengorbanan ini tidak dapat kita nilai dengan angka atau tidak dapat kita nilai dengan rasa, tetapi ini merupakan sebuah hal yang tak ternilai, yang begitu sangat besar yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang. Dan bahkan dalam nubuatan yang disampaikan Nabi Yesaya, dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, di sana dia mengatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini tentu sebuah kalimat nubuatan yang sangat kuat, yang sangat tegas dinyatakan bagi setiap orang percaya bahwa yang Kristus lakukan itu demi menebus dosa-dosa kita. Dan ini juga merupakan bentuk dari kasih Allah ketika dia melihat umat manusia yang sudah jatuh terlalu dalam. Tuhan tidak hanya berdiam di kejauhan di tempat kudusnya saja, tetapi Tuhan ikut andil merasakan penghukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Itu pun dia ambil alih semuanya dan mengubahnya menjadi berkat keselamatan bagi kita. Inilah penggambaran dari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan dinyatakan kepada kita bukan hanya sekedar dalam bentuk verbal saja ketika dia berkata aku mengasihimu. No, tetapi Tuhan menyatakannya dalam tindakan yang nyata, tindakan yang real. Dia bukan Tuhan yang jauh, tetapi dia Tuhan yang juga merasakan jauh melebihi apa yang kita rasakan. Pengorbanan Kristus adalah bukti nyata dari kasih Allah kepada kita. Lalu bagaimana kita meresponi akan kasih Allah yang begitu besar ini? Ada beberapa poin yang harus kita miliki. Yang pertama, yakni bagaimana kita mau juga hidup di dalam kasih tersebut. Hidup dalam kasih artinya kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada kehendak kita sendiri, tetapi bagaimana kita berserah akan kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa dia pribadi yang jauh lebih mengasihi kita. Dia artinya dia menjadi pribadi yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itulah sebabnya kita tidak hidup dalam kekhawatiran akan masa depan. Kita tidak hidup dalam ketakutan akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita menyadari ada seorang pribadi yang sangat mengasihi kita. Dan ingatlah saudara-saudara, pribadi yang menciptakan alam semesta ini, pribadi yang mengukir seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini, pribadi yang sama juga yang telah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Itu makna pertama, kita perlu hidup di dalam kasih itu. Dan makna yang kedua adalah kita juga perlu menyebarkan ke siapapun yang kita temui, dimanapun mereka berada, kapanpun itu. Kita perlu menyebarkan kasih yang kita terima dari Tuhan ini. Karena kasih yang besar ini saya rasa tidak akan cukup kita tampung sendiri. Itulah sebabnya kita perlu menyebarluaskan kasih yang sama kepada siapapun. Tidak terbatas apapun golongannya, tidak terbatas apapun sukunya, dari mana asalnya, tidak terbatas apapun agamanya. Sebarkan kasih Kristus kepada semua orang. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, kita mengasihi karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dasar kita mengasihi semua orang karena kasih Tuhan yang sudah dinyatakan begitu luar biasanya dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dalam Kristus, kita harus hidup dalam kasih dan kita harus menyebarluaskan kasih itu dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ketika orang-orang melihat perbuatan kita, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan.
Kiranya Tuhan memberkati kita, hayati, nikmati, dan sebarkan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.